Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi'ibadikas salihin. Jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di masjid yang insyaallah penuh berkah ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di masjid ini kelak mengumpulkan kita di surganya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau dan seluruh sahabat beliau, dan kita senantiasa berdoa semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah Masjid Ad-Du'a yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan tema yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu hadis yang ke-10 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang berkaitan dengan hal-hal yang membuat doa kita sulit dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah ulas beberapa hal, tapi kita akan melengkapi dalam pertemuan ini, dan saya ulang kembali hadisnya ya, yaitu hadis ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Nabi yang bernama atau yang punya kunyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu qol, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha suci, maha baik, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dengan apa yang Dia perintahkan kepada para rasul. Faqala Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik, thayyibat, dan lakukanlah amal soleh. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik, dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kalian. Nah, ini bagian awal hadis ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dengan hal-hal yang juga diperintahkan kepada para nabi, yaitu makan yang baik-baik. Jadi para nabi juga diperintahkan seperti itu. Saya ulas lagi ya. Ada beberapa hal, jadi secara umum apa yang diperintahkan kepada nabi itu sama dengan yang diperintahkan kepada kita. Hanya ada beberapa hal yang dikhususkan untuk para nabi, dan itu jumlahnya lebih sedikit dibanding dengan yang sama-sama diperintahkan untuk beliau-beliau dan untuk kita. Pernah kita bahas ya, di antara hal yang dikhususkan untuk Nabi Muhammad SAW, misalnya tentang kebolehan puasa wisol ya, puasa tanpa buka, tanpa sahur, kalau kita haram ya, mazhab Syafi'i, atau juga tentang menikah lebih dari 4 dan beberapa hal lainnya. Kemudian kewajiban beliau menyembelih kurban tiap tahun, mazhab Syafi'i ya, sedangkan kita sunnah sebagainya. Kemudian dalam lanjutan hadis tadi, tsumma dzakara rajula yutilus safar. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh, asy'atsa aghbar, dan orang tersebut dengan tubuh pakaian atau rambut yang kusut dan pakaian yang berdebu. Yamuddu yadaihi ilas sama, menengadahkan tangannya ke langit dan berkata ya Rabb ya Rabb. Nah, di sini beberapa hal yang membuat doa lebih mudah dikabulkan, yaitu ketika kita dalam safar, perjalanan jauh, sudah pernah kita bahas ya. Ini ada hadisnya dari Nabi Muhammad SAW juga. Kemudian
dalam kondisi yang mengenaskan ya, kita dalam kondisi susah dan sebagainya, itu lebih dekat untuk dikabulkan. Makanya kita singgung lalu bahwa ketika sholat istisqa itu dianjurkan bukan pakai pakaian baru yang sangat bersih, enggak, bahkan pakaian yang agak lusuh, dan bahkan kalau bisa dianjurkan puasa dulu 3 hari sebelumnya atau 2 hari, dan pada hari itu kita puasa juga gitu. Kondisi ya, layak, sangat memelas gitu ya. Ya muddu yadahi ila sama, dan diantara etika doa adalah kita mengadahkan tangan ke langit. Kita ulas kemarin bahwa mengangkat tangan itu ada berdoa ada 3 macam, ada yang begini ketika kita meminta sesuatu, kalau gini kita minta bala diangkat di dibalik lah ya, menghadap ke bumi. Ini seperti Nabi Muhammad SAW ketika doa istisqa, dan kalau Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan juga begini ketika khutbah Jumat, kata beliau gitu. Jadi 3 itu, ada cara begini kalau untuk minta sesuatu dan untuk menolak bala yang belum terjadi. Tapi kalau yang sudah terjadi begini, Allahumma dfa'annal bala wal waba wal ghala. Di Indonesia kan waba, bala ya, ghala mahal, minyak goreng mahal, doanya begini, Allahumma dfa'annal ghala, ya Allah tolaklah dari kami kemahalan, sesuatu yang mahal ya, wal fitan, dan fitnah kejadian macam-macam. Itu doanya begini, dibalik ke bumi. Nah, kemudian diceritakan di sini sebab-sebab, di antara sebab yang sulit dikabulkannya doa yaitu wa mat'amuhu haram, jadi makanannya haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya haram, wa malbasuhu haram, dan pakainya haram, wa ghuzziya bil haram, dan dia juga diberi makan dari yang haram-haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Lalu dari mana akan dikabulkan doanya? Nah, bagaimana akan dikabulkan doanya? Ya ulama mengatakan ini bukan berarti tidak mungkin dikabulkan, bukan tidak mungkin, tapi sangat sulit untuk dikabulkan. Karena apa ya? Karena kita dalam kondisi seburuk apapun kita, setukang maksiatnya kita, kalau kita ingin berdoa, berdoa saja. Nah, kata guru Imam Syafi'i, Sufyan bin Uyainah, yang sangat alim, beliau mengatakan jangan terus mentang-mentang kita dalam kondisi sangat buruk, jauh dari Allah, tukang maksiat, nggak mau doa, tetap doa. Ya, siapa tahu itu waktu dikabulkan, walaupun memang agak sulit ya, tapi beliau menggambarkan iblis saja ketika minta kepada Allah, dia itu pembangkang luar biasa, meminta kepada Allah untuk dikekalkan hidupnya ya, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Tuhanku tangguhkanlah aku sampai hari kebangkitan. Qala innaka minal munzarin, langsung dikabulkan, iya kamu akan kekal sampai hari dibangkitkannya, ujungnya mati ya teman, sama Allah dikabulkan seperti itu. Nah, juga bahkan dalam beberapa ayat ada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tapi ketika mereka dalam kondisi susah, wa idza raqibu fis safinati da'awullaha mukhlishan lahuddin atau mukhlisina lahuddin. Orang-orang yang tidak beriman itu ketika naik perahu dalam kondisi mengerikan, kena ombak dan sebagainya, mereka berdoa. Allah selamatkan. Ya. Tetapi setelah diselamatkan mereka kufur lagi. Ya. Jadi doa ini untuk mudah dikabulkan, iya, kita harus dalam kondisi baik dan sebagainya. Tetapi jangan juga membuat kita putus asa. Yang sudah kadung maksiat dan sebagainya nggak mau doa, jangan juga. Nah, karena tadi iblis saja, kata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala, berdoa meminta kepada Allah setelah membangkang, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, nah, itu saja dikabulkan. Innaka minal munzarin. Nah, kamu akan ditangguhkan hidupmu sampai nanti apa? Hari kebangkitan. Nah, jadi di dalam hadis tadi yang bagian belakang ada beberapa hal yang memudahkan doa kita dikabulkan, yaitu ketika dalam safar ya, dan ini dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW juga mengatakan ya, bahwa ada salasu da'awatin la turad, ada 3 doa yang tidak dikabulkan, yaitu da'watul walid liwalidihi, doa orang tua kepada anaknya, wa da'watul mazlum, doa orang yang terzolimi, wa da'watul musafir, dan doa orang musafir. Ini hadis dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi. Nah, kita sekarang misalnya kita merasa terzolimi, misalnya ada yang merasa terzolimi, merasa sulit dan sebagainya, itu kesempatan berdoa. Doakan yang baik-baik. Nah, doakan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, seandainya saya punya doa yang mustajab, saya akan doakan pemimpin saya, kata beliau. Karena apa? Karena kalau didoakan baik, itu pengaruhnya besar sekali bagi bangsa. Tapi kalau kita doakan buruk, makin susah kita.
dia makin buruk dan kita makin susah kan gitu ya. Nah, dan kita kalau kondisi merasa terzalimi, doakan yang baik-baik gitu ya. Karena dengan kondisi yang sulit terus kita ngomel, mencaci, tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, yang bisa kita lakukan diantaranya adalah berdoa tadi. Imam Ahmad bin Hanbal ketika hidup beliau masyhur beliau terzalimi. Nah, beliau ditangkap, disiksa, dicambuk karena harus mengakui Quran itu makhluk atau bukan makhluk gitu. Nah, beliau terzalimi luar biasa, tapi beliau mengatakan seandainya saya punya doa yang mustajab, saya doakan pemimpin ini untuk menjadi pemimpin yang baik. Nah, karena dengan memimpin yang baik maka semuanya akan menjadi lebih baik tentunya gitu ya. Baik, kemudian untuk mengulas karena kemarin sudah beberapa hal kita bahas. Nah, secara umum di sini akan saya simpulkan ya, atau akan saya beberapa sistematikan. Nah, jadi ada 4 sebab secara global, 4 sebab tidak dikabulkan doa seorang hamba. Ini secara global besarnya dulu ya. Yang pertama adalah hamba tersebut memang tidak layak untuk dikabulkan. Karena apa? Karena dia tidak melakukan hal-hal yang membuat doa dikabulkan. Ya tadi tuh makan haram, nanti kita singgung lah ya. Jadi yang pertama memang membuat dia tidak layak untuk dikabulkan. Kemudian tidak dikabulkan, tetapi bukan berarti yang kedua ya. Kenapa seorang hamba tidak dikabulkan? Yang kedua sebabnya adalah Allah menunda dikabulkannya doa dia. Akan dikabulkan tapi nanti. Kemarin sudah kita sebutkan salah satu hikmah dari Athaillah Sekandari mengatakan bahwa jangan sampai tertundanya pengabulan doa dari Allah membuat kamu putus asa, padahal bisa jadi Allah itu akan menentukan waktu yang lebih tepat untuk kamu, lebih baik untuk kamu, dan memberi yang lebih baik untuk kamu. Ada orang misalnya kurang beruntung secara ekonomi, minta doa kepada Allah, ya Allah baguskan buat saya kaya. Bisa jadi ketika dikasih kaya tidak siap, lupa dunia, lupa dengan agama. Banyak ceritanya. Dulu ada yang mengatakan dari kalangan sahabat dan sebagainya, minta kepada Rasulullah untuk diberi harta, dikasih kambing, sapi, ternyata banyak sampai lupa ke masjid, sibuk dengan harta. Ada yang seperti itu. Jadi kalau kita dalam kondisi sulit ekonomi atau bagaimana, husnuzon kepada Allah saja. Husnuzon kepada Allah, bisa jadi sini Allah akan memberikan yang terbaik bagi saya. Dan kalaupun sulit, keistimewaan orang mukmin kan itu. Ajaban li amril mukmin. Luar biasa menakjubkan kondisi orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Kullahu lahu khair ya. Semua perkaranya, kondisinya itu baik semua untuk dia. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan hal tersebut tidak ada kecuali orang mukmin. Idza asabathu sarra syakar. Kalau dia kena dapat hal yang membahagiakan, dia bersyukur. Fakana khairan lahu. Maka itu satu kebaikan bagi dia. Bersyukur ya. Wa idza asabathu dharra, kalau kena musibah, kesulitan, sabar. Dia bersabar. Wa kana khair. Dan itu juga hal yang baik bagi dia. Ini orang mukmin dalam kondisi sulit ya baik, yang penting sabar, dalam kondisi mewah, seneng, makmur, tidak sombong, dia syukur. Nah ini, jadi itu orang mukmin luar biasa, kondisinya bagus semua. Ya, tapi syaratnya tadi syukur dengan sabar. Ya, syukur dengan sabar. Nah, jadi tadi yang pertama memang ada 4 hal sebab tidak dikabulkan doa. Yang pertama memang dia tidak layak disebabkan hal-hal atau dia tidak melakukan hal-hal yang membuat doa dikabulkan. Yang kedua, doa ditunda pengabulannya, akan dikabulkan pada saatnya nanti. Yang ketiga adalah doa tidak dikabulkan, tetapi dijauhkan dia dari bala yang seimbang dengan doanya tadi. Kemudian yang keempat, Allah simpan untuknya pahala dari doa-doa dia. Jadi kita ini doa itu kan ibadah. Ketika kita berdoa itu menunjukkan kita ini mengaku kita hamba Allah. Kita ketika mau berdoa berarti sekarang nggak langsung kita ngaku kita hamba Allah. Ya gitu ya. Kalau orang nggak mau berdoa sama sekali, dalam Al-Quran disebutkan innal ladzina yastakbiruna an ibadati, orang yang sombong dari ibadahku maka akan masukkan neraka. Nah, ibadah di situ kata sebagian ulama adalah doa. Orang yang nggak mau doa, dia seperti orang sombong, dan ini akan menyesal. Jadi di sini kita kalau berdoa walaupun tidak segera dikabulkan, husnudzon, bisa jadi karena doa ini ada bala yang
yang seimbang atau hal musibah yang dijauhkan dari kita, walaupun kita doanya bukan ingin dijauhkan dari bala itu gitu. Nah, tapi bisa oleh Allah digantikan kita tidak dikabulkan permintaan ini, tetapi karena permintaan ini musibah yang seharusnya terjadi Allah batalkan atau tidak terjadi pada kita. Nah, yang keempat tadi ya, Allah tidak mengabulkan tetapi ada pahala-pahala yang Allah simpan untuk kita karena doa-doa tersebut ya. Jadi ada 3 hal, ada 4 kondisi ya yang membuat doa tidak dikabulkan. Tapi yang paling buruk yang pertama, yaitu karena memang kita tidak layak untuk dikabulkan disebabkan kita tidak mengambil sebab, tidak melakukan hal-hal yang membuat doa dikabulkan ya. Kemudian di sini akan saya sebutkan ya beberapa hal di antara sebab-sebab mudahnya sebab-sebab kemudahan dikabulkan doa, mudahnya dikabulkan doa ya. Ini biar agak sistematis ya. Yang pertama adalah dia sabar dan tidak bosan untuk berdoa ya. Nah, jadi ketika kita sabar terus berdoa seperti tadi, ya Rob, kita mulih, kita bersungguh-sungguh dalam berdoa, tidak buru-buru, maka insya Allah itu akan dikabulkan. Kata Rasulullah, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahmin wa ma lam yasta'jil. Jadi seorang hamba akan dikabulkan doanya selama dia tidak berdoa hal-hal yang mendatangkan dosa. Orang berdoa tentang keburukan semoga, atau doa yang memutuskan silaturahim misalnya, semoga dia celaka dan sebagainya, itu tidak dikabulkan. Terus malam yasta'jil, selama dia tidak tergesa-gesa dalam doanya. Lalu ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal isti'jal, ya Rasulullah, apa itu buru-buru dalam doa? Kata Rasulullah, itu orang setelah berdoa dia ngomong da'autu, saya sudah doa bolak-balik, tapi nggak dikabulkan juga. Akhirnya apa? Dia jengkel lalu meninggalkan doa. Jadi kalau kita ada hal yang kita inginkan, kita berdoa belum dikabulkan, jangan terus kita kecewa, terus nggak mau doa lagi hal tersebut. Terus aja. Nah, ini kata berdasarkan hadis ini berarti dalam doa itu diantara yang mudah dikabulkan doa, kita sabar. Allah Maha tahu waktu yang tepat untuk kita. Kemudian yang kedua adalah berdoa dengan kondisi khusyuk dan benar-benar menghinakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita minta ke orang kok kita sambil sombong ya. Ini kan aneh. Jadi ketika berdoa kepada Allah, tadarru' wal inkisar, kita benar-benar khusyuk dan benar-benar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf misalnya, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhan kalian, kepada Allah dalam kondisi tadarru', khusyuk, benar-benar khusyuk, dan khufyah, rasa takut akan amarah Allah, takut akan kita menjadi hamba yang tidak diridhoi dan sebagainya ya. Juga misalnya ketika Nabi Zakaria berdoa setelah lama tidak punya anak, akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ dikabulkan. Lalu Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya itu, innahum kanu yusari'una fil khairati ya wa yad'unana raghaban wa rahaban. Nah, mereka dulu keluarga Nabi Zakaria itu selalu yusari'una fil khairat, bersegera berbuat baik, tidak malas-malas berbuat baik, terus berdoa wa yad'unana raghaban, berdoa kepada kami, kata Allah, memohon kepada kami dengan raghab, penuh pengharapan dan rasa takut, rahabah. Nah, jadi rasa takut dan penuh pengharapan itu ada kan ketika kita khusyuk, benar-benar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muncul ketika kita khusyuk, itu rasa kita benar-benar takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antara sebab juga adalah as-sidqu wal ikhlas. Kita berdoa dengan benar ikhlas, benar-benar ikhlas dan benar-benar jujur dengan doa kita. Memang kita benar-benar membutuhkan itu. Ya, maka ini yang dalam Al-Quran beberapa kali diulang, ya, bukan diulang, beberapa ayat, terdapat ayat yang menggambarkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi kondisi kepepet, akhirnya mereka berdoa. Mereka banyak orang ya, orang itu kadang tidak beriman, tetapi kalau sudah kondisi tidak ada yang bisa diminta tolong, di pesawat mau jatuh, di kapal mau tenggelam dan sebagainya, kadang-kadang terucap, langsung doa. Padahal dia awalnya ngomong saya tidak beriman kepada Allah. Nah, tapi ketika kepepet dia minta kepada Allah. Nah, ini ada dalam Al-Quran beberapa kali disebutkan ya. Jadi ada ayat faida raqibu fis safinati da'awullaha mukhlishina lahuddin. Jadi di surat Al-Ankabut itu ayat 60
Ada orang-orang yang tidak beriman, tapi ketika mereka dalam perahu dan kondisi mengerikan, mereka berdoa kepada Allah dengan mukhlisin dan benar-benar ikhlas apa. Nah, akhirnya diselamatkan oleh Allah. Tapi setelah diselamatkan ke bumi, mereka kembali kafir. Nah, ini. Jadi kadang ya doa yang orang tidak beriman pun bisa dikabulkan seperti ini. Apalagi yang insya Allah anda semua ini lebih dekat dikabulkan. Yang penting tadi keikhlasan benar-benar sungguh-sungguh ya. Nah, ini dalam doa diantaranya tadi benar-benar ikhlas mukhlisin lahuddin tadi ya. Kemudian ketika doa kita jangan lalai. Misalnya kita doa tapi sambil enggak serius ya gitu. Ba'da sholat Allahumma ajirna minan nar, itu kan doa luar biasa. Jadi salah satu doa nanti ada lah ya kita sebutkan. Salah satu waktu doa dikabulkan kan setelah sholat, ada hadisnya. Setelah maghrib kita baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali, setelah subuh juga. Barang siapa membaca itu, kata Rasulullah SAW dalam Musnad Ahmad, maka dia akan, kalau mati hari itu, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari api neraka. Nah, tetapi tentu ada khusyuknya. Allahumma ajirna minan nar, tapi sambil ngalamun, sambil apa gitu ya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin akan dikabulkan. Wa'alamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Doa dari orang yang hatinya lalai. Nah, kita berdoa tapi ngalamun kesana kemari gitu ya. Nah, kalau kita memang kondisi susah, doa jangan terus mikir ya Allah ini nanti kesana dan sebagainya. Kita dalam hadis tadi Rasulullah bersabda, Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai dari orang tersebut. Ya seperti kita lah, mungkin ada orang tua di sini punya anak kecil, punya anak yang minta sesuatu tapi sambil mainan, nggak serius ya. Ini minta nggak serius gitu ya. Nah, minta untuk apa dan sebagainya tapi nggak serius ya. Di sini Allah Maha tahu. Nah, jadi intinya tadi ada kondisi sungguh-sungguh khusyuk berdoa. Nah, karena salah satu penyebab doa tidak dikabulkan adalah ketika berdoa kita ya kemana-mana pikirannya. Dan makanya sangat penting ketika berdoa kita tahu artinya itu sebenarnya. Nah, kita kadang berdoa tidak tahu artinya, ya masalah. Nah, makanya berdoa itu kalau memang hafal maksur dari Rasulullah bagus ya, itu dan bagus yang tahu artinya. Kalau enggak pun doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Yang penting jangan dalam sholat ya kalau bersuara ya. Nah, ada yang bisa bahasa Sunda ya doa, bahasa Inggris kalau emang bahasanya Inggris, oh my God misalnya, dia bahasa Inggris, Allah Maha tahu. Yang penting tahu artinya dan sungguh-sungguh. Orang itu bisa sungguh-sungguh dalam berdoa kan tahu artinya. Nah, kalau di Indonesia biasanya bukan artinya, yang penting panjang. Kita katanya ketika ustadznya doa pendek, wah masa doanya cuma Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Padahal itu doa yang luar biasa. Nah, doa ini penting itu ya, kita benar-benar menghayati, dan itu kadang-kadang yang penting tahu artinya. Kalaupun kita tidak hafal bahasa Arabnya, doa bahasa Indonesia, bahasa Lampung, bahasa Sunda itu tidak masalah. Ya. Nah, ketika kita teman-teman mahasiswa misalnya mau ujian, ya, dicari dari hadis Rasulullah kok nggak ada doa untuk biar ujiannya lancar, nggak ketemu ya, udah doa pakai bahasa Indonesia, ya Allah mudahkan ujian saya nanti, mudahkan saya menjawab dan sebagainya gitu. Kayak begitu pula orang yang mau buka toko misalnya, baca doa dengan bahasa Indonesia. Kalau orang nggak bisa dengan bahasa Arab, nggak ada masalah. Yang penting paham doanya, dan itu lebih dekat untuk dikabulkan daripada kita bahasa Arab nggak paham akhirnya nggak bisa menghayati. Ya, penghayatan itu penting ya. Kemudian agar mudah dikabulkan doa adalah kita yaitu menjaga amal soleh. Ya, itu tadi dicontohkan dari kisah Nabi Zakaria dalam surat Al-Anbiya tadi ya. Ya, bahwasanya ketika beliau lama tidak punya putra, tidak punya anak, ya. Wa Zakaria idznada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria ketika berdoa kepada Allah, ya Allah jangan biarkan aku sendiri, jangan tinggalkan aku sendiri ya, karena Engkau lah zat yang terbaik yang memberikan keturunan gitu ya. Kemudian fastajabna lahu, Allah mengabulkan, wa wahabna lahu Yahya. Lalu Allah memberi Yahya putra, wa aslahna lahu zaujah, Allah memperbaiki istrinya sehingga bisa melahirkan itu ya. Baru tadi. Terus innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu keluarga Nabi Zakaria itu yusari'una fil khairat. Bersegera kalau melakukan kebaikan cepat-cepat, nggak malas-malas gitu. Lalu wa yad'unana raghaban wa rahabatan. Berdoa kepada kami dengan kondisi sangat berharap dan takut. Jadi amal soleh itu kita kalau menjaga amal soleh kita, sholat kita, dalam kondisi sekarang ini terutama ya, kondisi sulit,
Jangan malah kecewa dengan Allah kemudian kita melakukan banyak maksiat, meninggalkan ibadah, ini makin jauh, makin sulit doa dikabulkan. Ya. Orang makanya kadang orang banyak bersedekah dan sebagainya gitu ya. Itu untuk biar mudah dikabulkan ya boleh. Nah, kemudian di antara yang mudah dikabulkan tadi makanan dan minuman halal yang dalam hadis tadi ya. Dan di antara etika dan agar mudah dikabulkan juga sebelum berdoa kita memuji Allah. Jangan doa yang kurang sopan, doa langsung doa aja, Rabbana atina atau ya Allah minta ini enggak. Tapi diawali dulu kan Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah, terus sholawat. Nah, itu ada hadisnya dalam Musnad Ahmad ya. Dalam Musnad Ahmad pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang sholat dan berdoa, kedengaran doanya, nah, dia langsung minta tanpa didahului dengan memuji Allah dulu dan sebagainya. Nah, kata Rasulullah, ini orang buru-buru. Ta'ajjalah, ini orang buru, ajjalah, ini orang buru-buru katanya. Kemudian setelah sholat dipanggil, dan kepada orang yang hadir, lalu beliau bersabda, idza shalla ahadukum, kalau seseorang kalian sholat berdoa lalu berdoa, fal yabda bi tamjidillah atau tamjidi rabbi, maka mulailah dengan memuji Allah, memuliakan, mengagungkan Allah, wassana'i alaihi, dan juga memuji-muji Allah, tsumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bersolawat. Jadi kalau kita berdoa itu etikanya itu mengucapkan alhamdulillah ya, seperti yang sering kita dengar, kemudian solawat, kemudian berdoa dengan apa yang kita minta. Itu dalam Musnad Ahmad sebutan gitu. Jadi etikanya gitu. Kita mulai dengan beberapa hal itu. Kemudian beberapa hal yang penting juga untuk berdoa adalah mencari waktu yang mudah dikabulkan doa. Mencari waktu. Nah, waktunya kapan saja? Ini banyak. Ya, di antaranya tengah malam, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya di tengah malam, sepertiga malam, lalu Allah berfirman ya, may yad'uni, barang siapa yang berdoa kepadaku fa astajibulah, aku mengabulkan. Ya, wa may yas'aluni, barang siapakah yang minta aku fa utihi, maka aku akan memberinya. Ya. Kemudian wa may yastaghfiruni, siapa yang mohon ampun padaku fa aghfiru lahu, aku akan mengampunkannya. Nah, ini waktu yang dekat untuk dikabulkan adalah yang pertama sepertiga malam itu. Sepertiga malam ngitungnya bagaimana sih? Ya, kalau malam kan mulai dari maghrib ya. Maghrib sampai subuh, dibagi saja. Setengahnya berarti jam 12. Nah, kalau itu setengahnya, atau di tengahnya jam berapa gitu ya. Kalau dibagi 3 ya berarti katakan 12. 12 bagi 3 itu berapa? 4 ya. 4 berarti 6 sampai 4, 10. 10, 2. Ya, setelahnya itu. Setelah jam 2 ke atas bisa seperti itu. Nah, jadi sepertiga malam menghitungnya dari mana? Dari maghrib sampai subuh itu setengah hari. Nah, dibagi 3 itu. Nah, 3 yang akhir itu yang lebih dekat untuk dikabulkan. Kemudian yang sering kita lupa, doa ketika malam hari, apa sih namanya? Kalau bangun tiba-tiba itu apa? Bukan ngelindur ya? Apa? Malam hari tiba-tiba kita bangun gitu. Bangun ya karena apa? Kaget. Karena ada hadisnya Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari mengatakan begini, man ta'arra bilal, barang siapa kok bangun malam hari setelah tidur, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya. Ini saya yakin hafal semua, tapi mungkin urutannya bingung. Jadi dalam Sahih Bukhari disebutkan, kata Rasulullah SAW, man ta'arra bilail, barang siapa bangun di malam hari, ya bangun kaget, bangun apa gitu ya, terus langsung baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, kemudian kemudian berdoa Allah maghfirli, atau doa apa saja maka dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau dia wudu dan sholat maka sholatnya diterima. Nah, jadi ini bangun tidur belum wudu, belum apa, belum wudu, belum apa, bangun langsung baca tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah, saya ulangi lagi ya, saya pikir udah hafal semua, ini nggak ada yang sulit ya, lafaz-lafaznya paling cuman kalian mungkin ada yang ketinggalan kalau kita baca. Kita malam hari bangun tiba-tiba ada kucing berantem atau apa, kaget, bangun langsung baca ini
Ya, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian kata Rasulullah, "Tsumma qala Allahumma ighfir." Kemudian dia minta ampun kepada Allah atau doa apa saja maka dikabulkan, kata Rasulullah SAW. Nanti tadi sudah hafal insyaallah ya, kalau enggak nanti bisa di Sahih Bukhari itu hadisnya ada ya. Itu beberapa waktu-waktu yang dikabulkan ya, malam masih lama, masih banyak ini. Nah, kemudian di antara yang waktu dikabulkan juga setelah sholat selesai. Ya, waktu sujud ya, tapi kita sujud dulu. Ketika sujud ya, Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fa huwa sajid. Kondisi posisi seorang hamba sangat dekat, paling dekat kepada Allah adalah ketika sujud. Maka berdoalah yang kalian inginkan. Berdoa kalau jadi imam ya jangan lama-lama, kemudian sesuaikan dengan jamaahnya. Kalau sholat sendiri ya, makmum ya sesuaikan dengan imam. Imam sudah selesai sujud ya ikut berdiri, ikut berdiri. Jangan terus kenikmatan doa sampai ketinggalan jauh, nanti batal sholatnya kan gitu ya. Kemudian di antara azan dan iqamah, kata Rasulullah, la yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Jadi beberapa waktu yang penting kita perhatikan untuk berdoa, itu di antara azan dan iqamah. Kata Rasulullah, la yuraddu du'a, tidak ditolak doa bainal azan, antara azan dan iqamah. Dalam Sunan Tirmidzi ya. Kemudian sujud tadi itu dalam Sahih Muslim ya. Kemudian sebelum salam, kalau sebelum salam kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita dari dulu untuk minta dijaga dari 4 fitnah itu ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada satu lagi ya. Jadi ada 4 lah ya. Min azabil qabri wa min azabin nar wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa min syarri, kalau enggak doa lupa ya. Kalau lagi doa ingat, yakin ingat semua. Jadi itu doa kata Rasulullah dikabulkan. Kalau imamnya kok belum salam-salam, doa apa saja. Imamnya kok doanya sebelum salam lama, jangan ngalamun. Kapan salam nih, kapan salamnya, jangan. Tapi doanya. Kemudian hari Jumat ya, waktu cari di antara ulama mengatakan ada yang setelah imam duduk, ada yang ketika menjelang maghrib. Dari seorang sahabat mengatakan seperti itu. Kemudian ketika hujan, kita Indonesia sering hujan. Jadi sintani maturaddani ad-du'a. Jadi ada 2 waktu yang tidak dikabulkan, tidak ditolak doa, ketika azan, ya, setelah azan maksudnya, dan ketika hujan turun. Ya. Tadi ada apa? Dan tinggal berapa menit. Nah, ini ada hal yang menarik ya. Ada seorang ulama besar. Waktu-waktu yang lain saya kira sudah cukup ya. Atau setelah sholat ada juga. Rasulullah pernah ditanya dalam Sunan Tirmidzi, ada Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu du'ain asma', wahai Rasulullah, doa apa yang paling mudah, yang paling dengar oleh Allah? Kata Rasulullah SAW, doa di sepertiga malam, wa duburi kulli sholatin maktubah, dan setelah sholat wajib. Dan setelah sholat wajib doa. Di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, pesan ke beliau kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz inni uhibbuk, wahai Mu'adz, saya cinta kamu. Kata beliau, jangan tinggalkan setelah sholat baca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Itu jangan tinggal. Sama dengan tadi, Allahumma ajirni minan nar, terutama pada maghrib dan pada subuh. Itu 7 kali. Dan dari doa Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat padamu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Nah, ini ulama ada yang menyimpulkan, kita ini sebaiknya banyak-banyak doa kepada Allah untuk jadi hamba yang bersyukur. Ya, sekali-kali minta kepada Allah jadi hamba yang bersabar. Kalau kita sering doa minta menjadi hamba yang sabar, takutnya diuji terus. Nah, sabar itu kan lawannya diuji. Dikasih musibah, sabar dan sebagainya. Jadi kita doa sabar ya, tapi jangan sering-sering, kata ulama. Yang sering-sering minta menjadi hamba yang bersyukur. Syukur ini kan karena nikmat. Nah, kita minta kepada Allah jadi hamba yang bersyukur dan sebagainya. Semoga dengan itu ya syukur dari nikmat. Kita dapat nikmat terus. Nah, tapi ya sekali-kali doa kepada Allah kita menjadi hamba yang bersabar dan sebagainya. Tapi yang lebih sering kan jadi hamba yang bersyukur. Nah, karena dengan doa yang bersyukur itu atau hamba yang bersyukur, semoga itu menjadi wasilah kita sering mendapatkan nikmat. Ya.
Baik, tadi ya, kemudian ada suatu ketika, kisah ini penting, menarik ya menurut saya. Ada seorang ulama besar, tabi'in, yang semasa dengan ulama-ulama besar lainnya, Abu Hanifah dan sebagainya sebelum Imam Malik ya, namanya Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham itu seorang ulama besar, zahid ya. Beliau ini awalnya dari Khurasan, daerah-daerah antara Iran dengan Afghanistan. Beliau awalnya orang kaya raya, dari keluarga kaya, lalu senang berburu, biasa orang kaya yang kurang dekat agama gitu ya. Lagi berburu, tiba-tiba dengar suara, mahadzal abas, main-main apa ini, hal yang nggak berguna apa ini gitu. Ada suara seperti itu pakai bahasa Arab. Terus ya Ibrahim, ma khuliqta li hadza, kamu nggak diciptakan untuk ini. Kalau kita dengar suara itu kan lari ya, takut ini siapa gitu. Dicari nggak ada siapa-siapa. Lalu suara itu ngulang lagi, wahai Ibrahim bin Adham, kamu ini bukan diciptakan untuk ini. Dari situ langsung dia sadar, ya Allah. Akhirnya dia pulang, dikembalikan, dia pulang ke rumah, kudanya ditinggal dan sebagainya. Dia pergi merantau, kemudian menjadi orang zuhud luar biasa. Nah, cerita beliau banyak ya. Nah, setelah jadi orang terkenal dan soleh, beliau selalu menutup diri, menghindari, takut kalau dipuji-puji orang. Tapi suatu ketika beliau lewat di pasar Basrah. Basrah itu ya, Basrah sekarang masuk Irak ya. Basrah, Kufah. Suatu ketika lewat di pasar itu, orang-orang pada tahu, ini Ibrahim bin Adham yang sangat terkenal, orang yang zuhud luar biasa. Orang-orang tanya, wahai Ibrahim bin Adham, da'an Allah, kami sudah berdoa kepada Allah, wala yustajabu lana, tapi kami nggak pernah dikabulkan. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Kenapa nggak dikabulkan? Nah, Ibrahim bin Adham menyimpulkan, kata beliau, li'anna qulubakum matat bi'asyrati ya. Ada 10 hal, kita tunggu dalam pertemuan berikutnya. Kata beliau, kalian tidak dikabulkan doanya karena hati kalian mati disebabkan 10 hal. Apa 10 hal tersebut? Nah, kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya insya Allah ya. Nah, jangan dilewatkan, terutama yang nomor 10 katanya, kalau iklan-iklan seperti itu. Nomor 10 sangat menakjubkan. Baik, karena waktunya sudah habis, saya kira, betul jam sekian. Insya Allah kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi hamba-hamba yang selalu mengoreksi diri kita untuk memperbaiki diri kita, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita hamba-hamba yang berusia panjang sampai kita berjumpa Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.